macet, lembur, uang menipis di akhir bulan. Wah, kalau kita memikirkan hal-hal seperti itu, kadang kita sudah langsung frustasi ya. Gimana kalau kita menghadapi hal-hal yang lebih berat? Misalnya kita menghadapi hukuman yang berat, pasti kita lebih frustasi lagi. Akhir-akhir ini, mungkin kita sering baca di berita atau kita lihat di televisi, ada satu orang polisi yang dia terjerat hukum karena mengedarkan narkoba. Tahu ya, familiar ya dengan kasus ini ya. Ya saya sebut saja inisialnya TM ya. Saya saat ini tidak mau membahas kasusnya, saya nggak mau membahas politik apa yang terjadi di dalamnya. Tapi ada satu hal yang menarik dari persidangan saudara TM ini. Jadi saudara TM ini dalam persidangan, dia marah-marah. Tahu ya beritanya ketika dia marah-marah. Mungkin saya ceritakan dulu sedikit ya. Jadi di hari persidangan, saudara TM ini merasa sangat frustasi. Karena ia merasa bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut itu tidak akurat dan ia merasa dirugikan gitu ya. Saudara TM juga merasa bahwa sistem peradilan terlalu berpihak pada jaksa penuntut. Nah puncaknya ketika hakim meminta saudara TM ini untuk memberikan keterangan, wah TM langsung marah-marah, dia mengeluarkan kata-kata kasar kepada hakim dan jaksa penuntut. Dia merasa bahwa hakim tidak adil dan tidak memberikan kesempatan kepada dirinya. Bahkan ketika jaksa penuntut coba mengajukan pertanyaan, saudara TM ini terus-menerus memotong dan menginterupsi mereka. Bahkan sampai-sampai ia berdiri dan berteriak di hadapan persidangan. Meskipun pada saat itu banyak orang mencoba untuk menenangkan saudara TM, ya, dia tetap tidak bisa dikendalikan karena terus mengeluarkan kata-kata yang kasar dan perilaku yang tidak pantas di hadapan persidangan. Nah, akhirnya hakim terpaksa memberikan hukuman tambahan karena perilaku tidak sopan itu. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara, apakah kita pernah merasa frustasi dan marah? Apakah kita pernah jengkel? Apakah kita pernah dengan penuh emosi marah? Atau mungkin bahkan kita pernah seperti TM dalam persidangan ini, dia mungkin merasa difitnah, akhirnya dia marah-marah dan emosi. Mungkin agak sulit bagi kita yang belum pernah untuk membayangkan kalau kita ada di situasi yang sama seperti persidangan tadi. Nah, bagaimana dengan hal-hal sederhana? Bagaimana dengan macet? Bagaimana dengan lembur? Bagaimana dengan uang menipis di akhir bulan? Atau bagaimana contohnya teman saya, dia sudah beli tiket untuk libur lebaran, ternyata cuti bersamanya dimajuin. Jadi mau nggak mau dia harus reschedule untuk tiket pulangnya. Nah, hal-hal seperti itu rasanya kadangkala membuat kita frustasi. Apakah kita seringkali menghadapi rasa frustasi itu dengan meluapkan amarah, atau justru ada cara lain untuk menghadapinya? Nah, hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari kesalahan cerita dari saudara TM tadi dan mencontoh sikap yang lebih baik yang telah kita baca bersama dalam bacaan leksionari kita. Nah, mari kita lihat bersama kisah dalam bacaan kita dan kita belajar bagaimana kita bisa menunjukkan sikap yang lemah lembut dalam segala situasi yang kita hadapi. Tadi yang kita baca bersama di bacaan Injil, kita lihat Yesus dihadapkan pada Pilatus, ya gubernur Romawi yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman mati. Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah dia adalah orang raja Yahudi? Apakah dia adalah raja orang Yahudi? Ya. Dan Yesus menjawab dengan lemah lembut, engkau mengatakannya, katanya. Yesus tidak mengatakan ya, Yesus juga tidak mengatakan tidak. Dia mengembalikan perkataan Pilatus. Nah, Pilatus terkejut dengan sikap Yesus yang tenang dan lemah lembut ini. Namun, tindakan lemah lembut Yesus tidak berhenti di situ. Ketika Pilatus mencoba untuk melepaskan Yesus, tadi ya, diperhadapkan dengan dua pilihan, Pilatus merasa bahwa Yesus ini tidak bersalah. Tetapi orang-orang Yahudi membenci Yesus sehingga terus mendorong Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati. Pilatus yang coba untuk membebaskan Yesus, dia memberikan pilihan kepada orang banyak pada saat itu. Siapa yang mau dibebaskan? Yesus
yang disebut Kristus atau Yesus Barabas. Tapi lagi-lagi orang banyak memilih untuk membebaskan Barabas dan menuntut agar Yesus dihukum mati. Nah, meskipun Yesus tahu bahwa Yesus akan menderita dan mati, dia tahu bahwa dirinya akan menderita dan mati, dia tetap lemah lembut. Dia tidak membela dirinya sendiri. Dia tidak marah, dia tidak mengutuki orang-orang banyak yang menuntut kematiannya, tapi sebaliknya dia menerima keputusan Pilatus. Dia tidak mengucapkan satu kata pun yang menentang hukuman mati yang akan dijatuhkan kepadanya. Nah, mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus pada saat itu diam? Kalau kita lihat di bacaan kita, terakhir kalimat yang keluar dari Yesus ada di ayat 11. Engkau sendiri mengatakannya. Sampai ia dijatuhkan hukuman mati, dia tidak berbicara sedikit pun. Nah, mengapa dia tidak melawan? Santo Agustinus, seorang bapak gereja, pernah berkata, kebenaran itu seperti singa, tidak perlu dibela. Lepaskanlah dan ia akan membela hidupnya sendiri. Atau dalam bahasa lain, kebenaran itu membela dirinya sendiri. Melalui persidangan itu, Yesus menunjukkan kelemah lembutannya. Rasul Paulus di bacaan kita di Filipi juga menekankan pentingnya kelemah lembutan diwujudkan dalam sikap rendah hati. Kita bisa baca di Filipi 2 ayat 5-7, dikatakan, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Nah, nasihat itu disampaikan Paulus setelah ia mengharap jemaat gigih berjuang dengan berpadanan pada Injil Kristus lewat hidup bersama dalam kesatuan hati di jemaat Filipi. Nah, agar jemaat dapat hidup dalam kesatuan hati, jemaat Filipi dan kita saat ini diajak untuk menghayati siapakah Yesus itu. Paulus mengajarkan bahwa dalam Yesus tampak realitas kemanusiaan dan kealahannya. Pada ayat 6 disebutkan bahwa Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Frase yang walaupun dalam rupa Allah itu menunjuk pada keberadaan dari Yesus yang tidak berubah, sehingga ia tidak perlu menuntut kesetaraan dengan Allah. Hal itu karena ia adalah Allah itu sendiri. Nah, dalam Yesus Kristus kealahan itu ditanggalkan dengan cara mengosongkan dirinya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk misi kehambaan. Maka dari itu Paulus mengajak jemaat untuk memuji dia. Seorang penafsir bernama Dharma Wijaya mengatakan bahwa teks Filipi ini dimaksudkan oleh Paulus menjadi permenungan kita akan kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Supaya kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kita bukan hanya mengerti siapa itu Kristus, tapi kita juga bisa merasakan Kristus. Pentingnya mengenal dan merasakan kehidupan Kristus adalah untuk mewujudkan kehidupan seperti yang dilakukan oleh Kristus. Nah, Dharma Wijaya menegaskan kembali bagian ini dengan menyatakan bahwa teks pujian ini adalah nilai salib dan kemuliaan. Salib merupakan kekhususan hidup Kristen di dunia, sedangkan kemuliaan adalah arah akhir dari kehidupannya. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum Sengsara. Di awal ibadah tadi kita sudah mendengarkan, sebelum prosesi masuk, kita sudah mendengarkan Injil Matius 21 yang menceritakan bagaimana Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi keledai. Yesus sendiri masuk ke Yerusalem itu untuk menyambut penderitaannya. Dia dengan sadar, dengan kerendahan hati, dia memasuki jalan penderitaannya. Minggu Palmarum Sengsara ini adalah sarana kita bisa menghayati kelemah lembutan dalam kehidupan kita dan kerendahan hati Yesus, serta kita bisa merefleksikannya dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita menghadapi hidup yang penuh dengan aneka tantangan,
apapun yang kita temui, bahkan penderitaan sekalipun. Nah, bicara soal cerita Yesus masuk ke Yerusalem, ada satu hewan yang dengan nyata dituliskan di Injil. Yesus menunggangi keledai. Nah, saya tidak tahu, nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Banyak yang bilang keledai itu adalah hewan yang dungu, ya. Mohon maaf, tingkat bodoh yang sangat bodoh gitu ya, keledai. Nah, konon ada sebuah cerita, konon setelah perarakan Yesus ke Yerusalem yang menggunakan keledai itu, menunggangi keledai, keledai yang dinaiki oleh Tuhan Yesus itu bertemu dengan teman-temannya, keledai-keledai yang lain gitu ya, ngobrol-ngobrol, gosip. Nah, beberapa temannya mengucapkan selamat kepada keledai yang ditunggangi Yesus. Dibilang, "Selamat ya, kamu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi tunggangan beliau masuk ke Yerusalem." Dan keledai itu menerima ucapan-ucapan yang lain. Namun setelah menerima ucapan yang banyak, ucapan selamat yang banyak, ada seekor keledai yang bertanya kepada keledai yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus ini, "Teman, tadi aku melihatmu tampak ceria dengan senyum gembira. Apa yang membuatmu tersenyum bangga?" tanyanya. Nah, keledai yang ditunggangi Yesus itu menjawab, "Apakah kamu tidak tahu? Saya mengalami pengalaman yang luar biasa dalam hidup saya. Saya seperti memanggul tanggung jawab besar di pundak saya. Dan banyak orang melambai-lambaikan ranting, menggelar pakaian-pakaian mereka supaya saya lewati. Semakin saya berjalan, saya semakin yakin kalau mereka itu sangat memuja saya." Nah, itulah cerita yang terjadi di antara keledai-keledai. Setelah semua mendengar cerita dari keledai yang ditunggangi Yesus itu, mereka semua semakin bangga pada keledai yang ditunggangi Yesus dan mengucapkan, "Luar biasa, kamu memang hebat." Nah, Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian, kisah tentang si keledai ini mengingatkan kita bahwa kelemah lembutan dan kerendahan hati dapat hilang dan berubah menjadi kesombongan karena hilangnya penghayatan dan pemahaman diri. Namun, berbeda dengan sifat lemah lembut yang ditujukan Yesus dalam kisah ini, sifat Yesus adalah sebuah teladan bagi kita semua orang Kristen saat ini. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kelemah lembutan adalah sebuah kekuatan yang sebenarnya. Sifat lemah lembut tidak sama dengan kelemahan, tetapi adalah bentuk kekuatan yang tersembunyi dalam hati yang lemah lembut. Amin. Tuhan memberkati.